Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para pejuang lingkungan, baik dari perusahaan-perusahaan maupun dari pemerintah daerah, juga dari kementerian-kementerian hebat, maupun kelompok anak muda yang sedang membuat kita semua tercengang. Selamat malam dan selamat datang dalam Malam Penganugerahan Indonesia Green Awards 2023. Mari kita buka dengan tepuk tangan dan semangat yang luar biasa. Dan kami ingin menyapa secara khusus kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Selamat datang Pak, terima kasih banyak apresiasinya. Saya tahu Bapak pasti sibuk, bahkan makan pun harus disempatkan sekarang ya Pak. Tapi kita sudah mempersiapkan rangkaian acara yang sangat menarik dan juga menunjukkan bahwa dunia atau khususnya Indonesia sedang berbenah diri menjadi lebih baik lagi, lebih hijau lagi yang dibuktikan dengan semakin banyaknya nama-nama yang disebutkan dalam Indonesia Green Awards 2023. Dan kami juga ingin menyapa secara khusus yang mewakili Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Felix Wanggai selaku Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan. Selamat bergabung Bapak, terima kasih banyak. Dan ini dia nih yang lagi viral banget. Saya juga follow 5 pendekar pembersih sampah. Selamat datang kepada Pandawara Group. Kami bangga pada kalian. Boleh lihat Pandawara Group di mana mejanya? Nah, nanti akan memberikan juga presentasi. Halo, presentasi mengenai house through. Dan yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya serta yang mewakili Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk nantinya menerima penghargaan sebagai The Best Minister. Kami ucapkan terima kasih banyak kehadirannya dan juga selamat bergabung. Dan pastinya kita perlu menyapa yang punya hajatan, Bapak Latofi. Bapak Latofi lagi di mana? Apa kabar Pak? Dan juga sukses, selamat untuk, lagi di sepeda. Nanti beliau akan masuk making an entrance. Dan beliau juga menitipkan bahwa acara pada malam hari ini merupakan pesta ulang tahun ke-15 dari Latofi School of Social Responsibility yang dipimpinnya. Boleh dong kita berikan tepuk tangan 15 tahun, luar biasa. Dan hadirin sekalian, mari kita bersama-sama merayakan puncak pencapaian inisiatif lingkungan yang telah membawa cerita perubahan. Indonesia Green Awards 2023 dari Latofi School of Social Responsibility. Dan dengan ini kita akan buka acara, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Nadia Mulya, saya juga sebagai pegiat lingkungan dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, dari Langit Biru Pertiwi dan juga dari Plustik untuk pengolahan low value plastik. Dan seperti yang saya katakan, senang sekali berada satu ruangan dengan Bapak dan Ibu sekalian para pegiat lingkungan dan senang sekali melihat awareness di Indonesia itu semakin lama menjadi semakin membaik, semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang mengambil aksi. Dan Indonesia Green Award 2023 ini hadir sebagai bentuk penghargaan kepada kementerian dan korporasi yang berperan aktif dalam upaya pencapaian net zero emission. Bapak dan Ibu sekalian, para undangan yang kami hormati, untuk membuka acara, marilah bersama-sama kita mendengarkan kata sambutan sekaligus catatan penilaian Indonesia Green Awards 2023 dan Jakarta Best Social Responsibility Awards 2023 oleh Chairman Latofi School of Social Responsibility dan Ketua Tim Penilai Bapak Latofi. Kepada Bapak Latofi kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Pak Latofi, kalau biasanya bike to work, ini bike to awarding ya Pak ya. Ternyata banyak cara bertransportasi yang ramah lingkungan. Bapak Latofi, kami persilahkan untuk bisa memberikan kata sambutannya.
Sambil Pak Menteri melanjutkan makan, saya mohon izin untuk ngoceh di sini dalam rangka penganugerahan Indonesia Green Award 2023. Indonesia Green Award 2023 ini adalah penghargaan tahun ke-14. Tahun ke-14 bukanlah bagi kami dan para penilai, salah satunya Profesor Ibnu Hamad ada di sini. Sepertinya baru kemarin kami melahirkan acara ini. Baru kemarin, ternyata udah 14 tahun berlangsung. Waktu yang pendek tapi juga terasa mungkin panjang apabila kita menghitung dari tahun pertama diluncurkan Indonesia Green Award hanya diikuti oleh sekitar 25 perusahaan yang mengikuti Indonesia Green Award, dan programnya pun juga tidak terlalu banyak pada saat itu. Mungkin hanya sekitar 50 program yang didaftarkan, tapi saat ini di 5 tahun kebelakang ini hampir 200 program itu kami nilai dan menjadi puncak dari inisiatif Indonesia, inisiatif perusahaan di dalam merestorasi lingkungan hidupnya. Bayangkan 200-an program. Satu program mengubah satu wilayah, katakanlah satu desa atau satu kecamatan, diubah lingkungan hidupnya, diubah cara berpikir masyarakatnya, dan itulah real yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau dikalikan 200, betapa luas wilayahnya, betapa besar perubahan yang terjadi untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Hampir semua yang datang hari ini adalah dari daerah. Bapak Ibu inilah yang menjadi bagian penting inisiatif dari lingkungan hidup kita. Kalau daerah bergerak, maka pusat bisa apa selain memberikan penghargaan kepada mereka. Jadi tepat apabila kawan kita aktivis lingkungan juga, Nadia Mulya, ini adalah pesta dari para pejuang lingkungan, dan Bapak Ibu hadir di sini bukan untuk sekedar menerima penghargaan berupa trofi maupun sertifikat, tetapi Bapak Ibu menjadi bagian penting dari upaya Indonesia menyelamatkan bumi tercinta. Saya menangkap ini adalah sebuah magic dari program. Program tanpa direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan penuh perhitungan, tidak akan terjadi perubahan. Magicnya terletak pada program. Pertanyaannya, apakah tanggung jawab sosial kita selama ini di dalam rangka, kalau BUMN mungkin menyisihkan dari laba bersihnya, kemudian melakukan sesuatu. Nah, apakah itu sudah memenuhi syarat dari cerita perubahan atau tidak? Program
program yang luar biasa tentu saja harus memiliki cerita perubahan. Nah, disitulah magicnya, sehingga lingkungan hidup yang tadinya buruk, masyarakat yang tadinya miskin, kemudian menjadi sejahtera. Berubah dalam waktu yang sangat cepat. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, karena semua bisa diukur dan program adalah suatu yang magic. Saya kira itu catatan penilaian dari saya, dan saya mengundang Vice Chairman, jadi wakil ketua dari Latofi School of Social Responsibility, yang juga co-founder dari Semai. Anaknya Mas Toto, Yoga Ananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang saya hormati, Bapak Menteri, Pak Sandiaga Uno, dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Yoga Anindito. Jadi saya ini selama 5 tahun terakhir, 5 tahun yang lalu itu saya masih merantau di Jerman. Saya hidup enak di sana, kuliah, kerja, lalu juga berkeluarga, gitu ya. Tapi enak lah pokoknya hidup di sana. Tapi pada satu ketika saya berpikir, bukan ini kehidupan yang saya cita-citakan. Saya merasa tidak berhak karena saya melihat bagaimana masalah di rumah itu sedemikian banyak ya gitu. Jadi saya diskusi dengan istri waktu itu, saya ingin pulang, gitu kan. Saya pengen cari masalah gitu kan. Jadi itu yang saya lakukan. Lalu singkat cerita di situ saya melihat bagaimana petani-petani di Indonesia itu masih melakukan praktek pertanian yang kurang sustainable. Nah, praktek-praktek seperti ini bisa menyebabkan lahan mereka semakin terdegradasi dan mereka akan semakin rentan terhadap lingkungan. Itulah mengapa saya akhirnya mendirikan perusahaan saya, yaitu Semai. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah berhasil memberi dampak positif kepada kurang lebih ribuan petani. Bahkan sampai saat ini kita mendapat kehormatan, kepercayaan dari investasi dari Sequoia Capital salah satunya, dan banyak dari investor mancanegara jutaan dolar. Ya, Sequoia Capital itu salah satu investornya Google ya di awal, kalau buat yang nggak tahu. Namun saya pada hari ini bukan ingin berbisnis. Kita hari ini punya isu yang luar biasa besar. Kita punya musuh bersama, yaitu global warming, isu lingkungan. Berbicara mengenai global warming, perubahan iklim, kita tidak bisa menunda. Tidak ada kata menunda. Jadi semakin kita menunda, semakin kita lihat yang namanya kebakaran hutan, banjir, kekeringan, gagal panen, dan lain sebagainya. Ini yang kita hindari, Bapak Ibu. Jadi saya di sini sangat ingin
bagi kita untuk semua berkolaborasi. Saya melihat banyak sekali dari program-program yang sangat luar biasa. Ya, di sini semua berkumpul, bersatu. Kita lihat ada perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, kepala daerah, Bapak Menteri juga, semua berkumpul di sini untuk satu tujuan, untuk melawan perubahan iklim. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Seperti yang tadi juga sudah disebut oleh Bapak Latofi, itu semua kegiatan kita, semua dampak positif yang kita antarkan kepada masyarakat, kepada lingkungan, itu semua bisa terukur. Dan sekarang semakin cepat dengan adanya teknologi, artificial intelligence, remote sensing, itu semua bisa diukur bahkan secara real time. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai. Maka dari itu, apakah semua kegiatan kita ini sudah cukup? Belum. Saya kira belum. Mengapa? Tidak cukup dengan hanya 5.000 pohon, tidak cukup dengan hanya satu desa, tidak cukup satu kecamatan. Kita butuh jutaan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai itu? Saya yakin tidak ada satu organisasi tunggal yang dapat mencapai itu semua. Oleh karena itu, program-program yang bagus ini, yang sudah kita lakukan bersama, itu harus kita jalankan secara kolaboratif, harus secara bersamaan satu dengan yang lain. Makanya Latofi School of CSR, Indonesia Green Awards, itu bukan soal menang atau kalah, bukan soal kompetisinya, tapi lebih kepada semangat untuk berkolaborasi, perjuangan bersama untuk mencapai satu tujuan, untuk melawan perubahan iklim. Itu intinya. Maka dari itu, walaupun ini semua sulit, tapi saya yakin dan percaya ketika kita berkolaborasi dan menjadikan Indonesia Green Awards ini sebagai suatu wadah di mana kita berkolaborasi dan juga bertukar pikiran dan berlomba-lomba untuk suatu kebaikan, itu semua bisa dicapai. Sekali lagi, selama jantung masih berdegup, selama matahari belum redup, kita belum terlambat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Latofi dan kepada Bapak Yoga Anwito selaku co-founder Semai. Dan juga yang sangat menggembirakan adalah melihat banyaknya muncul. Berbicara mengenai Semai, kita juga mulai menyemai banyak sekali bibit-bibit generasi muda bangsa kita dengan ide-ide briliannya. Bayangkan jika dulu kita khawatir akan brain drain, di mana otak-otak hebat para generasi muda Indonesia akhirnya akan pergi dari sini. Justru para otak-otak hebat putra bangsa, mereka menempuh pendidikan di luar negeri dan mereka kembali ke Indonesia dengan tujuan to make Indonesia better, to make Indonesia green again. Dan seperti dikatakan, ini adalah suatu upaya kolektif. Collaboration is key. Sekarang adalah zaman kolaborasi dan bukan kompetisi. Luar biasa sekali melihat semangat dari generasi muda yang hadir di sini dan tentunya dari dukungan pemerintah. Untuk itu selanjutnya, mari kita dengarkan bersama keynote speech Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Bapak Felix Wanggai. Kami undang dengan segala rasa hormat kepada Bapak Felix Wanggai. Dan nantinya setelah ini kami akan kembali mengundang Bapak Latofi untuk memulai dengan penyerahan penghargaan. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di malam yang berbahagia ini adalah sebuah kehormatan bagi kami mewakili Bapak Wakil Presiden, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu pejuang-pejuang Indonesia Green yang selama ini telah memberikan kontribusi untuk kita semua, sehingga saya berharap ini aplaus untuk kita semua. Ya. Di malam hari ini kami mewakili Bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Dan yang kami hormati, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak atau Mas Sandiaga Uno. Yang kami hormati para founders, secara khusus ini Kakanda Latofi, dan juga tentu dari Latofi School of Social Responsibility. Dan juga tadi saudaraku Yoga Anindito ya, yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu, baik kepala daerah, gubernur, bupati yang hadir di tengah-tengah kita. Tadi izin kami bertemu dengan Bapak Bupati Tanah Laut. Dan juga Bapak Ibu, seluruh pimpinan dari BUMN, dari dunia swasta, dunia bisnis, dan juga dari teman-teman dari social entrepreneurs, dari tadi kami mendengar juga dari Pandawa, dan juga mungkin kami tidak sebut satu persatu. Jika di awal Pak Latofi maupun Mas Yoga memakai sepeda, maka kami tidak memakai sepeda dari sini, tapi nanti kami akan membawa sepedanya ke rumah nanti. Sebagai hadiah ya katanya ya. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami karena kami menyadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Di hari-hari ini pemerintah tidak menjadi entitas tunggal yang akan melakukan pelayanan publik untuk melaksanakan berbagai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Tetapi saat ini pemerintah menyadari dan terus mendorong adanya paradigm of collaborations. Tadi saudara kita, host kita telah menekankan pentingnya kolaborasi, tidak menjadi sebuah hal yang bersifat kompetisi. Dan ini menjadi pandangan sebuah pendekatan baru juga di dalam mengelola pemerintahan yang kami tentu dari pemerintahan hari ini untuk mendorong collaborative governance menjadi salah satu pendekatan di dalam pelayanan publik. Dan yang kedua, tentu di dalam konteks collaborative governance ini, kita mendorong pendekatan baru juga dalam konteks internasional, trends dalam geoekonomi, geopolitik atau geostrategik gitu. Kita berbicara tentang salah satu tantangan yang tadi Mas Yoga sampaikan tentang climate change. Menjadi sebuah pekerjaan rumah kita, baik dalam konteks mendorong topik ini, tapi kemudian juga bagaimana melakukan mitigasi, tapi kemudian mendorong agenda-agenda ini. Karena Indonesia, ini ada sahabat-sahabat kami, tadi kami sampaikan dari kementerian juga, baik dari berbagai jajaran kementerian, secara khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga mungkin teman-teman dari berbagai kementerian yang hadir, bahwa perubahan iklim dilihat tidak hanya dari salah satu titik saja, atau satu angle, tapi akan melihat dari semua angle bahwa ini adalah sebuah tantangan, tetapi juga menjadi sebuah peluang bagi kita untuk membangun Indonesia hari ini maupun ke depan dalam konteks perubahan iklim. Dengan tren ini, maka kemudian kami di pemerintahan juga mengikuti tren itu dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian kelembagaan. Sehingga rasanya salah satu dirjen ya, artinya Bu Dirjen, ada Dirjen Perubahan Iklim, kemudian di berbagai kementerian mendesain topik ini menjadi institusi yang terlembaga di masing-masing kementerian, dan kami yakin juga ini menjadi sebuah bagian dalam kelembagaan Bapak Ibu di dunia usaha, di dunia bisnis maupun juga di BUMN untuk
memperhatikan dan mengedepankan agenda ini. Karena Indonesia tidak menjadi warga negara Indonesia, tapi kita juga menjadi warga dunia. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika tadi kita mendengar apa yang disampaikan di awal oleh Bapak Latofi kepada kita, bahwa setiap perjalanan 14 tahun perjalanan Indonesia Green Award ini, bahwa setiap tahun ini memiliki narasi, dan mungkin narasi itu bisa berbeda-beda, baik dari kepesertaannya, kemudian dari topik yang diangkat, kemudian mungkin dari angle yang juga sangat beragam itu, kemudian tingkat partisipasi yang mungkin dari sisi perjalanan mungkin dari sangat top down, mungkin dari peran dari Bapak Ibu, tapi kami yakin narasi itu terus terbangun dan bagaimana mendorong partisipasi yang lebih tentang cerita tentang Indonesia Green ini. Dan kami yakin bahwa penghargaan Indonesia Green ini tentu akan membangun sebuah cerita baru untuk ke depan. Narasi ini tidak hanya narasi untuk sebuah komitmen kita bersama, tetapi kita membangun narasi ini menjadi sebuah narasi yang bersifat literasi kepada publik di nasional, kepada saudara-saudara kita di daerah, kepada saudara-saudara kita di akar rumput, tapi kemudian Indonesia Green Award ini juga menjadi bagian di dalam recognitions dari negara, dari civil society kepada kita semua, kepada pejuang-pejuang Indonesia Green, bahwa Indonesia memiliki peran yang penting dari civil society untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia komit di dalam tadi menjalankan salah satu agenda SDGs kita, agenda 2030, no poverty, kemudian juga tentang agenda internasional kita tentang zero net emissions. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat atas nama Bapak Wakil Presiden kepada Bapak Ibu semua. Undangan yang diterima, beliau lihat satu persatu dan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu. Beliau sebulan lalu juga mewakili Bapak Presiden untuk mengikuti memberikan speech policy statement di Mesir untuk konferensi international conference dari UN COP 26 ya, 26 di Mesir, dan memberikan policy statement tentang hal ini. Dan salah satu poin yang kami ingat karena juga menyiapkan policy statement beliau, bahwa paradigm of collaboration menjadi hal yang sangat penting untuk kita semua. Dan terakhir, jika narasi 14 tahun ini menjadi kita wujudkan di malam hari ini, tapi hari ini pemerintah juga bersama juga Mas Menteri kita saat ini sedang mendesain draft 0 pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan. Indonesian National Long Term Plan untuk 20 years ke depan, yang kita sebut RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang kedua. RPJP yang kemarin 2005 hingga 2025, saat ini kita sedang menyiapkan RPJP 2026-2045. Dan salah satu tema yang saat ini terus didorong dan menjadi draft 0 dan sudah disepakati di internal kita, yaitu tentang negara, judul tema besarnya adalah negara maritim Indonesia yang berkedaulatan dan berkelanjutan. Jadi di sana tentang ada tema besar adalah negara maritim, kemudian berkedaulatan dan berkelanjutan, sustainable. Dan itu dalam makna dari Indonesia Green ini. Dan kami yakin mudah-mudahan kita, Bapak Ibu sebagai pejuang-pejuang Indonesian Green, di hari ini ke depan akan terus memberikan warna untuk 20 tahun transformasi ekonomi Indonesia. Terakhir yang beliau sampaikan sebetulnya pesan Abah Wakil Presiden ini bahwa dalam filosofi bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kita tugas untuk memakmurkan bumi. Dan salah satu memakmurkan bumi adalah tentu dengan potensi yang ada, tapi kemudian memakmurkan bumi itu dengan 3 pendekatan yang minimal yang kita sama-sama pegang, bahwa di situ kita memakmurkan dari sisi ekonomi, pada pendekatan ekonomi yang kita dorong, tentu dengan konteks green economy dan selanjutnya, tapi kemudian ada paradigma juga untuk ada pendekatan ekologi yang harus kita jaga, dan terakhir adalah pendekatan sosiologi atau pendekatan kultural.
Sehingga keterpaduan antara ekologi, ekonomi, dan sosiologi ini akan menjadi bagian yang kita tidak bisa tinggalkan, dan itu akan memberikan warna untuk pembangunan hijau ke depan, ataupun Indonesians Green untuk hari ini maupun ke depan. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para menteri yang menerima penghargaan Indonesia Green Award 2023, dan secara khusus Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian kepada para gubernur dan bupati yang mendapat penghargaan, dan juga kepada Bapak Ibu, baik dari dunia usaha maupun juga dari BUMN yang mendapatkan penghargaan. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita bersama. Selamat sekali lagi, dan secara khusus kita doakan agar Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus melanjutkan perjuangan ikhtiar kebangsaan dan keindonesiaan kita di hari ini dan hari-hari ke depan. Demikian dari kami, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Felix Wanggai. Kami mohon kesediaannya tetap berada di atas panggung Bapak, karena kita akan segera melaju ke penyerahan penghargaan Indonesia Green Award, dan untuk itu kami kembali mengundang Bapak Latofi, Chairman of Latofi School of Social Responsibility, untuk juga dapat naik ke atas panggung dan mendampingi Bapak Felix Wanggai yang akan segera memberikan begitu banyaknya penghargaan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak, dan apresiasi bahwa dari pemerintah, dari kementerian, terutama dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan kata sambutannya melalui Bapak Felix Wanggai yang menunjukkan dukungan pemerintah untuk hal ini atas suatu masalah yang memang mendesak, bukan hanya saja untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Hadirin sekalian, kita akan segera memasuki untuk penghargaan The Best Program and The Best Indonesia Green Awards 2023. Kami akan memanggil nama perusahaannya dan kami mohon perwakilannya bisa naik ke atas panggung. Yang pertama kami undang untuk The Best Green Program and The Best Indonesia Green Awards 2023, PT PLN Persero. Wah, Bapak hebat. Nanti semoga pulangnya lanjut naik sepeda ya, Pak. Sehat, bugar, dan udara Jakarta juga semakin biru, selalu bersih. Selamat kepada penerima The Best Green Program and The Best Indonesia Green Award 2023 PT PLN Persero. Kita foto dulu. Dan selanjutnya, terima kasih banyak, selamat PT PLN Persero perwakilannya. Kami juga sesudah ini kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat, to keep up the good work. Dan semoga kita akan bertemu lagi di penghargaan berikutnya. Ini adalah bentuk penghargaan atas komitmen yang telah dilakukan selama ini. Terima kasih banyak Bapak Felix, Bapak Latofi, kami mohon tetap di atas panggung. Selanjutnya untuk The Best Green Program and The Best Indonesia Green Awards 2023, PT Pupuk Kalimantan Timur, kami undang untuk bisa naik perwakilannya ke atas panggung. Walaupun tidak naik sepeda, jalan kaki sama sehatnya Bapak. Oh, naik sepeda juga. Ini belum ada yang naik sepatu roda ya, Bapak Latofi, atau skateboard ya. Sama-sama zero emission yang dihasilkan dan sama-sama sehat juga. Terima kasih kepada perwakilan dari PT Pupuk Kalimantan Timur dan juga suatu kehormatan Bapak dan Ibu sekalian datang dari seluruh penjuru tanah air untuk mendapatkan penghargaan atas upaya yang telah dilaksanakan selama ini. Terima kasih dan selamat kepada PT Pupuk Kalimantan Timur.
Dari Kalimantan Timur kita menuju ke Palembang untuk PT Pupuk Sriwijaya Palembang for the Best Indonesia Green Awards 2023. Wah Pak Latofi, ini syaratnya berat ya, harus bisa naik sepeda ya Pak ya. Bagi yang sudah lama tidak naik sepeda mungkin perlu latihan sedikit dulu, tapi sepertinya semua bapak-bapak ini sudah cukup fasih, sudah cukup lihai. Dan ini adalah perwakilan dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang for the Best Indonesia Green Awards 2023. Akan diberikan oleh Bapak Latofi dan juga Bapak Felix Wanggai. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, kita foto dulu Pak, sudah? Fotonya bagus? Yes, oke, congratulations. Oh lagi buat Instagram. Segala sesuatu itu harus diviralkan agar para followersnya tahu dan juga mereka menjadi influence ya, terpengaruh untuk bisa ikut. Oke, selanjutnya kami undang for the Best Indonesia Green Awards 2023 PT Pupuk Kujang. Sebagai informasi untuk semua sepeda sudah diperiksa kelayakan remnya tadi ya Bapak Latofi. Dipastikan remnya semuanya berfungsi dengan baik. Nah, dari PT Pupuk Kujang kami ucapkan terima kasih banyak kepada perwakilannya dan selamat atas penerimaan The Best Indonesia Green Awards 2023. Selamat kepada PT Pupuk Kujang untuk penghargaannya. Dan selanjutnya for the Best Indonesia Green Awards 2023 kami undang PT Petrokimia Gresik. Wah capek ya Pak ya, dari Gresik naik sepeda sampai ke sini. Tenang Pak, nanti habis ini boleh makan yang kenyang ya Pak. Selamat sekali lagi kepada PT Petrokimia Gresik. Kita sudah siapkan foto-fotonya untuk bisa diwartakan dan disambungkan kepada para pengikutnya, para followersnya. Ini adalah suatu penghargaan yang sangat membanggakan. Dan selanjutnya kami akan mengundang untuk penerima The Best Green Program PT Astra Land Indonesia. Boleh dibunyikan bel sepedanya supaya mereka tahu, dari PT Astra Land Indonesia telah hadir untuk menerima penghargaannya. Kalau dari Astraland agak ngebut ini sepertinya ya Pak ya. Ada janji lagi sepertinya habis ini. Selamat kepada PT Astra Land Indonesia untuk The Best Green Program. Dan selanjutnya kita masih akan memberikan penghargaan untuk The Best Green Program, apresiasi kepada semua perusahaan yang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk bisa turut membantu Indonesia mencapai zero net emission. Untuk The Best Green Program selanjutnya PT Pegadaian Persero kami undang ke depan.
Ini kayaknya bapaknya sengaja pilih sepedanya yang sama dengan warna bajunya ya Pak ya. Bisa pas sekali. Warna hijau juga ditampilkan dari pilihan busananya. Jadi hijau itu bukan hanya saja state of mind, tapi hijau itu juga adalah sebuah fashion statement ya. Selamat kepada PT Pegadaian Persero untuk The Best Green Program. Dan kami masih ada 3 lagi untuk The Best Green Program. Yang selanjutnya adalah PT Tamaris Hydro. Selamat kepada PT Tamaris Hydro The Best Green Program. Masih ada 2 lagi untuk The Best Green Program. Selanjutnya adalah PT Tirta Investama. Selamat kepada PT Tirta Investama untuk The Best Green Program. Masih ada 1 lagi yang akan kami undang untuk The Best Green Program sebelum kami melaju ke penghargaan khusus Menteri. Selamat kepada PT Tirta Investama dan terakhir untuk The Best Green Program kita undang dari Pandawara Group. Ini dia para pemuda yang viral karena aksi mereka untuk membersihkan lingkungan khususnya sungai-sungai di Indonesia yang membuat para muda-mudi bangsa kita menyadari bahwa ini adalah suatu isu yang sangat serius dan adalah generasi muda juga lah yang mengambil aksi. Ini adalah perwakilan untuk The Best Program. Dan selain trofi, Pandawara Group juga mendapatkan 5 unit sepeda. Jadi di sini nggak usah menyebutkan jenis-jenis ikan ya. Cukup langsung terjun ke sungai untuk bisa bukan nangkap ikan, tapi untuk nangkap sampah. Walaupun saya juga paham Pandawara Group nanti akan memberikan presentasi mengenai how socially responsible are you. Mereka akan juga membagikan kisah-kisah mereka yang akhirnya juga bisa menginspirasi bangsa Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mohon agar bisa bersama dengan kami hingga akhir acara. Karena masih banyak lagi yang akan kami sampaikan, masih banyak penghargaan lagi juga. Nah nanti Bapak Latofi berikutnya ikut nyemplung di sungai ya Pak ya, bantu bersih-bersih ya. Nah Pandawara Group ini mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu memang bukan solusi, tapi mereka ingin menjadi bagian dari solusi. Karena untuk solusi keseluruhannya membutuhkan dukungan, membutuhkan collective effort dari kita semua. Baiklah, kepada Pandawara Group kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Latofi, Bapak Felix kami mohon tetap di atas panggung karena selanjutnya kita akan melaju terlebih dahulu kepada penghargaan khusus Menteri. Masih ada beberapa penghargaan lainnya sudah ini. Untuk itu penghargaan khusus Menteri yang pertama kami undang Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai The Best Minister Nature Conservation yang dalam hal ini diwakili oleh Irjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Laksmi Wijayanti.
Terima kasih banyak hadirnya Ibu Laksmi Wijayanti, salam hangat untuk Ibu Siti Nurbaya. Kami tahu beliau sangat sibuk, apalagi tanggal 21 Februari kemarin, bangsa Indonesia memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Saya tahu di KLHK lagi banyak programnya ya Ibu ya, termasuk Hari Kompos nanti tanggal 26 Februari di lapangan Banteng. Tuh sampai hafal saya agenda KLHK. Dan selanjutnya merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk memberikan penghargaan selanjutnya kepada Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai The Best Minister Natural Conservancy Tourism. Dan Bapak Felix Wanggai dan Bapak Latofi. Nah, boleh semuanya untuk bisa mengabadikan momen ini. Di mana telah dianugerahkan sebagai The Best Minister Natural Conservancy Tourism. Karena kita ketahui Indonesia yang begitu indah, begitu banyak keindahan alamnya. Hanya perlu sekali saja nyebur ke samudra Indonesia, ke pantai-pantainya yang begitu indah, yang akhirnya membuat kita menjadi tergugah dan ingin menjaga lingkungan. Selanjutnya Bapak Sandiaga Uno, kami mohon untuk bisa memberikan pemaparannya. Sudah disiapkan? Boleh dibantu untuk penghargaannya diambil terlebih dahulu. Bapak Felix Wanggai dan Bapak Latofi, kami persilakan bisa ke bawah terlebih dahulu Pak, agar kita juga bisa bersama-sama menikmati presentasi How Socially Responsible Are You? Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Salam Indonesia maju, Indonesia hijau penuh semangat, rahayu. Bapak Dr. Felix, sahabat saya, salam untuk Abah Wapres. Yang saya hormati Ibu Laksmi Wijayanti, salam untuk Bu Menteri. Yang saya hormati Pak Latofi, luar biasa, beserta the next generation Mas Yoga, ternyata putranya Pak Toto. Congratulations, anak muda yang hebat. Juga hadir di sini Pak Bupati, Tanah Laut, dan Bapak Ibu semua dari corporate sectors, baik state owned enterprise maupun dari perusahaan swasta. Salah satu Astraland, saya bangga menjadi alumni, dan juga tamu undangan satu persatu yang tidak bisa saya sapa tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya di sini juga ditemani staf ahli menteri bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi, Bapak Dr. Frans Teguh. Silakan berdiri. Ini tadi ada Bapak dari Kemhan menyampaikan dulu ada program sama Bu Mari. Ini dulu juga timnya Bu Mari, dan sekarang membantu kami juga di pengembangan destinasi dan infrastruktur. Saya ingin agar tadi pada naik sepeda semua, saya nggak dikasih sepeda. Ini, tapi saya mau menghangatkan suasana dengan sebuah pantun. Mohon cakepnya, terutama Mbak MC. Cakepnya pakai mic. Jalan-jalan ke Pulau Serangan. Cakep. Melihat konservasi kura-kura. Cakep. Mari semua kita bergandengan tangan. Cakep. Untuk ekonomi bangkit, lingkungan sehat, dan masyarakat sejahtera. Yeay. Hari ini saya sangat bangga dan terima kasih Pak Latofi. Ini rupanya temannya ibu saya. Dulu sama-sama di Kartini, dan kami atas nama Kemenparekraf mengucapkan terima kasih atas Indonesia Green Awards 2023, dan ini mengangkat suatu tema How Social Responsible Are You, and bagaimana kita juga berkontribusi kepada planet, people, dan prosperity. Pengembangan pariwisata di Indonesia ini kita arahkan kepada sustainability, quality and sustainability, berkualitas dan berkelanjutan,
di mana kita berharap memberikan positive impact baik short, medium, and long term, terutama dari segi lingkungan, sosial, budaya, serta sustainable economy, ekonomi yang berkelanjutan. Saya melihat bahwa beberapa tantangan yang kita hadapi mengharuskan kita untuk menciptakan beberapa terobosan-terobosan. Kami telah membentuk sebuah lembaga sertifikasi, jadi mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi. Ini lembaga sertifikasi produk ISTC atau lembaga sertifikasi Pro ISTC yang disingkat Indonesia Sustainable Tourism Council yang telah terakreditasi dan telah melakukan assessment dan penyerahannya disaksikan oleh Sekjen UNWTO 27 September 2022 yang merupakan bagian daripada Hari Pariwisata Dunia dan telah kami berikan kepada banyak pengelola destinasi wisata yang mengembangkan konsep sustainable tourism. Dan kami juga mengimplementasikan pengembangan potensi desa-desa wisata. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ada sekitar 80.000 lebih desa dan ada 7.500 kurang lebih yang memiliki potensi wisata. Kami melihat program desa wisata ternyata menjadi program yang hitting on all 17 Sustainable Development Goals. Jarang sekali ada program pemerintah yang 17-17-nya kena oleh program desa wisata. Dan ada 36 desa wisata yang tersebar di Indonesia yang telah tersertifikasi dan jumlahnya akan terus kami tingkatkan. Dukungan konkret juga terhadap 5 destinasi super prioritas. Ini ada 5 destinasi pilot project yaitu Pelataran Menjangan. Ini kita lakukan carbon offsetting. Juga nextnya ada di situs Tembusan Berau. Ini di Kalimantan Timur, CMC Malang, ini di Selatan Malang, Bukit Pramun di Belitung, dan di Sorong. Basically, kalau kita travel, Bapak Ibu sekalian naik pesawat ke Singapura misalnya, you are responsible buat your carbon emissions. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghadirkan pariwisata yang berkelanjutan? That we will offset your carbon footprint dengan memberikan paket wisata untuk menanam di hutan mangrove. So far kita udah berhasil menarik lebih banyak dari para wisatawan muda untuk berpartisipasi di sustainable tourism. Nah, inilah yang akan membawa kita menuju net zero. Kami di Parekraf merupakan kementerian pertama di ASEAN yang berkomitmen untuk net zero di tahun 2045 sesuai dengan Glasgow Declaration. Dan di 2035 kami mencanangkan mereduksi 50% dari 8% dari emisi karbon sektor parekraf di tahun 2035. Indonesia bangga bahwa pariwisatanya sekarang jauh lebih berkualitas dan berkelanjutan. Banyak yang bilang kenapa jumlah wisatawan Indonesia kalah sama Thailand, kalah sama Malaysia. Yes, but in terms of quality and sustainability kita mendapat begitu high remarks sehingga World Economic Forum mengangkat pariwisata Indonesia 12 peringkat melewati Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina because of the quality and sustainability. Thanks to you all. Wisata konservasi dan ekowisata juga kita pertimbangkan conservation value dengan konsep 5P. Biasanya kan planet, people, prosperity. Tapi kita tambah dengan partnership dan peace. Oleh karena itu ekosistem semakin terjaga dan ini merupakan aset yang menjadi modal kita ke depan. Saya bangga banget lihat anak-anak muda tadi belum sempat salaman karena kebetulan langsung dipanggil Panda Wara ya. Ini modal kita, anak-anak muda, generasi Z, generasi milenial, 55% of our population itu dari anak-anak muda sudah sangat peduli terhadap lingkungan dan seperti yoga tadi, justru shopping for problem. Sudah enak-enak di Jerman tapi ingin melihat negerinya sendiri dan ternyata banyak problem dan dia telah berkontribusi. Saya yakin dengan konsep wisata berbasis konservasi mengutamakan konsep kebersahabatan. Kebersahabatan ini sangat penting
dengan alam dan lingkungan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian. Kita sudah bergerak dari resort yang besar-besar. Sekarang kita ngebangunnya itu semua konsepnya adalah sustainable based on very eco-friendly approach. Jadi ada beberapa mitra-mitra kita yang mengedepankan pariwisata berbasis glamping, pariwisata berbasis eco-lodge, dan ini sesuai dengan program Sustainable Tourism Development yang flagship programnya adalah Sustainable Tourism Destination, Observatory, Certifications, Industry, and Responsible Marketing and Management. Ini yang kita hadirkan, kita harapkan menjadi standar baru, standar emas. Kalau dulu di proper itu ada emas Bu ya, Bu Laksmi ya. Di Sustainable Tourism juga kita ciptakan tingkatan-tingkatan tersebut. Komitmen Kemenparekraf untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan adalah our priority dan highlight programnya sudah kita sampaikan. Banyak sekali program kita, malah kalau kita bilang bahwa sekarang yang kita jual ini adalah nature and culture. Kalau kita nggak sustainable, kita tidak akan mungkin bisa menawarkan begitu banyak destinasi yang indah. Pengembangan pariwisata Indonesia juga harus mempertimbangkan selain lingkungan adalah sosial budaya dan ekonomi. It has to work. Dan ternyata pengelola-pengelola desa wisata, wisata berbasis konservasi during pandemic menjadi pandemic winners. Mereka menjadi pemenang dan alhamdulillah bisa juga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya. Saya in closing mengucapkan terima kasih kepada Pak Latofi dan Latofi School of Social Responsibility. Saya sangat yakin Latofi bisa menjadi mitra kita dalam mengangkat isu-isu quality and sustainable tourism. Dan target kita di 2030 pariwisata Indonesia menjadi world class integrated and sustainable tourism growth destination. Udah 2023 masa kita nggak bisa. Saya yakin kita bisa wujudkan dan tadi ada kata kunci yang berulang kali disampaikan Pak Felix, Yoga, it's about collaborations. Makanya saya punya mantra di Parekraf itu saya bilang 3C. Apa itu 3C? Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi, adaptasi, kolaborasi. Saya bilang sama yang muda-muda, para staf di Kemenparekraf, kalau kamu jalan tuh mantra kamu inovasi, adaptasi, kolaborasi. Ada satu kebijakan, ask yourself, is it innovative enough? Has it adapt to the relevant issues? Dan ketiga, sudahkah kita berkolaborasi lintas kementerian lembaga pentahelix? Nah, dengan begitu kita bisa tutup dengan 3G. Apa itu 3G? G pertama, gercep, gerak cepat. Isu lingkungan, you have to move fast. Kalau enggak kita ketinggalan dan kita miss the boat, miss the opportunity. G yang kedua, geber, gerak bersama. Enggak bisa sendiri-sendiri. You can run fast by yourself, but you will travel longer if you're together. Geber, gerak bersama. Dan G yang ketiga adalah gaspol. Garap semua potensi agar kita buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat kita. Saya akhiri dengan pantun penutup, mohon cakepnya Mbak MC. Belum. Pergi menyelam di Pulau Derawan. Cakep. Indah bawah lautnya sungguh menawan. Cakep. Terima kasih Latofi atas penghargaan yang diberikan. Cakep. Semoga menjadi penyemangat menyongsong perubahan. Yeay. Terima kasih. Dan saya tadi sudah pamit sama Pak Latofi karena ada kebutuhan keluarga. Saya harus meninggalkan tempat dan sekali lagi selamat kepada semua pemenang. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno telah berkenan hadir dan memberikan dukungannya. Tidak hanya dukungan tapi juga memberikan motivasi dan semangatnya. Sambil kita mengiringi Bapak Sandiaga Uno yang akan kembali melanjutkan agendanya dan kami persilahkan untuk dapat meninggalkan ruang acara. Mungkin dari kami ingin menghantarkan dengan sebuah pantun juga Pak Sandi. Kepada Bapak dan Ibu sekalian gantian ya, boleh bantu dengan cakepnya ya. Jalan-jalan ke Labuan Bajo, jangan lupa ke Pulau Padar. Terima kasih banyak Bapak Sandiaga Uno.
telah turut mendukung Indonesia menjadi bangsa yang besar. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai the best Minister Natural Conservancy Tourism. Banyak poin yang sudah kita dapatkan juga tadi, semoga dengan adanya Latofi School of Social Responsibility, ada Pandawara Group, ada Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita sampaikan lagi berbagai pesan-pesan bahwa memang kita harus gerak cepat, kita harus gerak bersama, dan kita harus gali semua potensi yang ada. Karena sesungguhnya kekayaan alam terindah itu ada di Indonesia. Bayangkan, jika berbicara mengenai carbon offset, jika berbicara mengenai bagaimana cara kita bisa mengurangi emisi gas karbon atau gas rumah kaca, emisi rumah kaca. Salah satu solusinya adalah dengan mangrove atau hutan bakau. Dan Indonesia memiliki 1/3 dari hutan bakau atau mangrove yang ada di dunia. Jadi jika dunia membutuhkan solusi untuk masalah krisis iklim yang dihadapi secara global, maka Indonesia adalah salah satu kunci besar dari solusi permasalahan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa saat lagi kita akan kembali melanjutkan untuk pemberian penghargaan Indonesia Green Awards 2023. Masih ada dari kelompok perusahaan atau sektor dan juga kelompok kepala daerah. Dan masih ada beberapa penghargaan lainnya yang akan kami berikan. Dan tentunya juga yang sangat dinantikan adalah pemaparan untuk how socially responsible are you yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Pandawara Group beberapa saat lagi. Kita masih menantikan dan terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah bersama dengan kami dari awal hingga akhir. Kita masih ada banyak sekali penghargaan yang akan diberikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami akan kembali melanjutkan dengan penghargaan Indonesia Green Awards 2023. Untuk itu kami kembali mengundang Bapak Latofi dan Bapak Felix Wanggai untuk bisa kembali ke atas. Sekali lagi kepada Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Bapak Felix Wanggai dan juga the Chairman of Latofi School of Social Responsibility Bapak Latofi untuk bisa kembali melanjutkan pemberian awarding. Dan kita akan masuk ke kategori selanjutnya yaitu kelompok perusahaan atau sektor. Untuk penghargaan kelompok perusahaan atau sektor, kami undang dari PT Permata Hijau Indonesia. Dari PT Permata Hijau Indonesia, jangan lupa bel sepedanya dibunyikan agar orang bisa tahu Bapak datang. Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok perusahaan sektor. Kami persilahkan ke atas perwakilan dari PT Permata Hijau Indonesia untuk menerima penghargaan dari Bapak Felix Wanggai dan juga Bapak Latofi. Ya, selamat sekali lagi Bapak. Dan selanjutnya kita juga akan mengundang untuk penerima penghargaan Indonesia Green Award 2023 dari kelompok perusahaan atau sektor yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia.
Ya, selamat malam dan selamat kepada perwakilan PT Asuransi Kredit Indonesia. Menerima penghargaan yang akan diberikan oleh Bapak Felix Wanggae yang juga didampingi oleh Bapak Latofi. Selamat sekali lagi Bapak. Baiklah, dan selanjutnya sebagai terakhir di kelompok perusahaan atau sektor adalah PT Jasa Raharja. Dan sesudah kelompok perusahaan atau sektor, kami juga akan memberikan apresiasi kepada kelompok kepala daerah. Kami mohon agar Sang Bupati yang telah datang dari Bupati Tanah Laut untuk dapat bersiap-siap menerima penghargaan. Namun sekarang kita ingin memberikan apresiasi kepada PT Jasa Raharja telah menerima penghargaan untuk Indonesia Green Award kelompok perusahaan. Ya, selamat Bapak, dan kita sudah menyaksikan bersama-sama dari kelompok perusahaan atau sektor, dan kini untuk kelompok kepala daerah kita berikan tepuk tangan untuk Bupati Tanah Laut Bapak HM Sukamta. Boleh tepuk tangannya, dan juga selamat Bapak atas penghargaan yang didapatkan untuk kepala daerah yang mendapatkan Indonesia Green Award. Paling senang kalau melihat ada perwakilan dari daerah pasti menggunakan busana atau batik khas tradisionalnya. Berikut juga dengan topinya, begitu kayanya Indonesia dengan kultur, dengan kekayaan budaya, dan juga pastinya dengan kekayaan alam. Selamat kepada Bupati Tanah Laut, dan semoga ini juga bisa mendorong para kepala daerah lainnya untuk semakin gaspol, semakin gercep, dan semakin digeber upayanya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Felix Wanggae, kepada Bapak Latofi. Kami persilakan untuk kembali ke bawah terlebih dahulu. Tenang Pak, nanti masih akan ada lagi untuk awarding. Namun kita bersama-sama akan menikmati untuk presentasi atau pemaparan yang kedua. How socially responsible are you? Atau how seru untuk Latofi Public Service Channel. Dan kali ini yang memang sedang sangat viral, yang juga kita nantikan suara generasi muda yang akan menyampaikan pemaparannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pandawara Group. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kesempatan kepada kita berlima untuk bisa menghadiri acara yang sebagus ini. Tepuk tangan. Yang terhormat Bapak Latofi serta perwakilan Bapak Felix dari
perwakilan sebagai pengganti dari Bapak Wakil Presiden dan perwakilan dari jajaran kementerian. Dan yang kami hormati Bapak Ibu yang telah menghadiri acara yang hebat ini, yang telah ikut serta turut menghijaukan dan turut membaikan untuk kondisi alam Indonesia. Tepuk tangan. Sedikit dari kita bakal memperkenalkan apa itu Pandawara. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Gilang. Oke. Kita akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Pandawara. Kita kelompok pemuda yang memang mempunyai cita-cita ingin Indonesia itu bebas sampah, terutama di kota-kota besar, karena memang faktanya dan nyatanya di sekarang tuh kota-kota besar di Indonesia menurut kita berlima dalam bahasa gaulnya itu kurang good looking, karena di tempat sampah terbesar di Indonesia tuh menurut kita sungai seperti itu. Nah, atas dasar itulah kita mencoba untuk mencari tahu bagaimana caranya agar seluruh pemuda di Indonesia tuh mereka tertarik, peduli ataupun aware terhadap lingkungan mereka masing-masing. Kita selama ini selalu mencari cara terbaik agar para pemuda tidak gengsi untuk melakukan apa hal yang memang kita lakukan selama ini. Dan alhamdulillah setelah kita mencoba mengekspresikan kegiatan kita di sosial media, sampai sekarang banyak banget pemuda-pemuda dari mulai Aceh sampai Papua bahkan mereka mengikuti kegiatan apa yang kita lakukan. Itu emang target kita kayak gitu. Mungkin sedikit gemeteran juga ya, karena di sini dari kita berlima sebagai generasi yang muda bisa ikut serta di acara yang hebat ini yang dihadirkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat juga. Mungkin untuk cerita selanjutnya bakal ditambah dengan rekan saya Rifki untuk bercerita sedikit-sedikit mengenai Pandawara. Jadi awal mula munculnya Pandawara itu mungkin karena ketidaksengajaan, mungkin bisa gitu ya. Karena gimana ya? Di satu waktu mungkin ceritanya tuh di satu waktu kita lagi diem kayak nongkrong anak muda biasa, dan kebetulan di satu waktu itu juga hujan tuh turun, dan emang kebetulan kan domisili rumah kita tuh berdekatan, dan di domisili ataupun di kawasan rumah kita tuh kawasan memang rawan banjir. Jadi kalau misalkan memang hujan turun, rumah kita tuh semuanya kemasukan air banjir, dan itu terjadi secara berkesinambungan dari dulu. Akhirnya di satu titik kita mulai resah dan kita mulai bertanya satu sama lain sebenarnya yang menyebabkan banjir itu apa. Dan pada saat itu juga setelah kita beres-beres rumah yang memang kita pun mengalami kerugian material dari akibat bencana itu, kita mulai mencari sungai yang memang lokasi sungainya itu ada di dekat domisili rumah kita masing-masing kayak gitu. Dan memang pas begitu kita mencari tahu lokasi sungai yang memang di dekat rumah kita, ternyata memang faktanya si air sungai itu tertutup oleh sampah. Jadi begitu hujan datang airnya naik, si airnya pun ke daratan kayak gitu. Dan yang kita sangat sayangkan seluruh masyarakat yang memang di kota kita khususnya yang mereka pun tinggal di pelataran sungai masih kepeduliannya masih masih kurang itu sih kayak gitu. Makanya dari situ kita tuh kita kan kadang ada yang bilang oh ini salah pemerintah, ini salah masyarakat. Dan di situ pun awalnya kita mikir oh ini salah pemerintah mungkin kan sebelum kita turun, dan ternyata oh ini bukan salah siapa gitu. Jadi Pandawara itu ya gitu. Aja sih semuanya. Kita Pandawara mencoba untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, terutama di masalah sampah kayak gitu. Jadi kadang-kala kan masyarakatnya memang menyalahkan ini penanganan pemerintahnya kurang, dan pemerintahnya pun kadang-kala full 100% menyalahkan masyarakat bahwa masyarakatnya itu sadar. Ternyata selama ini kita terlalu sibuk saling menyalahkan gitu. Karena memang kita pun terlalu sibuk saling menyalahkan, kita lupa kesadaran kita masing-masing dan kewajiban kita masing-masing bahwa kebersihan lingkungan itu terutama di bumi pertiwi itu tanggung jawab semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, seperti itu. Mungkin cukup sekian perkenalan dari Pandawaranya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang tidak pantas. Cukup sekian dari kita berlima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu mau nanya, Pandawara itu artinya apa?
Kenapa dipilih nama itu? Pandawa itu diambil dari pewayangan Pandawa 5. Iya. Kebetulan kita berlima dan waranya itu dari bahasa Sunda. Kabar Bewara, baik. wara, berita. Jadi 5 pemuda yang insya Allah membawa berita baik gitu sih. Wah, Pandawara itu. udah di blok di 5, Pak Latofi nggak bisa jadi anggota yang ke-6 ya, jadi supporternya aja ya. Oke, terima kasih banyak kepada Pandawara Group, semoga bisa menginspirasi semakin banyak generasi muda untuk berpartisipasi aktif. Aku juga diajak mau loh. Aku tanggal 25 akan ikut terjun ke Ciliwung untuk aksi bersih-bersih sungai juga. Yes, dari Kebun Raya Bogor nanti kalau aku mulainya. Termasuk saya juga terinspirasi dengan mereka, saya sampai DM, saya bilang, lain kali bersih-bersih sungai saya ikut nyemplung biar kita tunjukkan bahwa bukan hanya anak-anak muda, emak-emak Indonesia juga bisa membantu menjadi solusi atas masalah sampah. Baiklah, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Latofi, memang ini adalah suatu momen yang luar biasa. 14 tahun penghargaan ini sudah berlangsung, 15 tahun sudah dirayakan. Dan kita semakin banyak, dari 25 saja recipient dari Indonesia Green Award, sekarang sudah semakin banyaknya. Untuk itu kita akan lanjut ke penganugerahan Indonesia Green Awards 2023 dan Jakarta Best Social Responsibility Awards 2023 oleh Chairman Latofi School of Social Responsibility. Kembali kami undang Bapak Latofi. Kami persilakan Pak. Dan listnya ini cukup panjang, Bapak dan Ibu mohon bisa bersabar karena kita ingin bisa memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melaksanakan bagiannya. Dan kami mohon agar yang sudah saya panggil sekarang berikutnya untuk bersiap-siap. Yang pertama kami undang dari PT Asuransi Kredit Indonesia untuk bisa naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dari PT Asuransi Kredit Indonesia, selamat mendapatkan penghargaan Indonesia Green Awards 2023. Sambil kita mengabadikan, saya mohon kesediaan selanjutnya dari PT Bridgestone Tire Indonesia. Ya, selamat kepada PT Asuransi Kredit Indonesia. Selanjutnya kami undang PT Bridgestone Tire Indonesia untuk bisa hadir ke atas panggung dan menerima Indonesia Green Awards 2023. Ya, selamat kepada PT Bridgestone Tire Indonesia. Selamat Bapak. Selanjutnya kami undang PT Cikarang Listrindo Tbk untuk dapat hadir ke atas panggung dan menerima penganugerahan Indonesia Green Awards 2023. Selamat kepada PT Cikarang Listrindo Tbk. Selanjutnya kami undang untuk bersiap-siap dari PT Jasa Marga Persero Tbk agar bisa mulai menuju ke atas panggung sambil kita menantikan sesi foto bersama dengan PT Cikarang Listrindo Tbk yang mendapatkan Indonesia Green Awards 2023. Selamat Bapak. Wow, diborong penghargaannya ya. Dan kami undang dari PT Jasa Marga Persero Tbk untuk juga dapat menerima penghargaan.
Penghargaan selanjutnya nih diborong oleh PT Kilang Pertamina International. Jadi kami mohon untuk bersiap-siap dari refinery unit yang berbeda. Selamat kepada PT Jasa Marga Persero, kami undang dari PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 2, produksi Sungai Pakning, untuk bisa ke atas terlebih dahulu. Dan untuk 5 selanjutnya juga sama-sama dari PT Kilang Pertamina International dengan refinery unit yang berbeda. Sesudah unit 2 produksi Sungai Pakning, selamat Bapak. Kami meminta kepada unit 4 Cilacap untuk dapat bersiap-siap. Yang diikuti dengan refinery unit kedua Dumai, diikuti dengan refinery unit ketiga Pelaju. Nah, ini sesudah refinery unit 2 produksi Sungai Pakning, kami undang PT Kilang Pertamina International Refinery Unit keempat Cilacap. Dari Cilacap. Dari Cilacap untuk Indonesia. Wah, cakep. Dari Cilacap kita akan menuju ke Dumai untuk PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 2 Dumai. Agar bersiap-siap semua dari PT Kilang Pertamina International. Selamat Cilacap. Kami undang PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 2 Dumai. Dan berikutnya agar bersiap-siap dari Refinery Unit 3 Pelaju. Selamat Dumai, dan selanjutnya PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 3 Pelaju. Yes, berikutnya PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 5 Balikpapan. Balikpapan termasuk salah satu daerah pertama yang menerapkan aturan kantong plastik berbayar atau tidak lagi menyediakan kantong plastik. Jadi memang sudah merupakan komitmennya, demikian dengan PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 5 Balikpapan. Dan yang terakhir dari PT Kilang Pertamina International, kami undang dari Refinery Unit 7 Kasim. Selamat kepada PT Kilang Pertamina International dengan berbagai refinery unitnya. Selanjutnya kami mohon bersiap dari PT Python Energy. Kami undang untuk Indonesia Green Awards 2023 PT Python Energy. Selamat PT Python Energy, dan kami undang PT Patra Drilling Contractor. Selanjutnya selamat kepada PT Patra Drilling Contractor mendapatkan Indonesia Green Awards 2023. Selamat kepada PT Patra Drilling Contractor. Dan selanjutnya kami undang yang sudah mendapatkan penghargaan sebelumnya, yaitu PT Permata Hijau Indonesia, yang sebelumnya juga mendapatkan penghargaan untuk kelompok perusahaan atau sektor.
Selamat kepada PT Permata Hijau Indonesia, lagi-lagi mendapatkan penghargaan. Nah ini karena udah menggondol 2 penghargaan bisa naik semua nih ya timnya untuk bisa berfoto bersama. Dan sesudah PT Permata Hijau Indonesia, kami mohon untuk bersiap-siap PT Permata Hijau Palm Oleo. Selamat kepada PT Permata Hijau Indonesia. Dan berikutnya kami undang untuk PT Permata Hijau Palm Oleo. Ya, selamat. Dan selanjutnya kita punya dari PT Pertamina nih menggondol banyak sekali penghargaan. Kita mulai dengan PT Pertamina EP Adera Field. PT Pertamina EP Adera Field sebagai penerima Indonesia Green Awards 2023. Mohon kesediaannya bisa naik di atas panggung. Setelah EP Adera Field kami undang untuk bersiap-siap PT Pertamina EP Limau Field. Selamat kepada PT Pertamina EP Adera Field. Selanjutnya untuk PT Pertamina EP Limau Field. Selamat Ibu atas award yang telah didapatkan oleh PT Pertamina EP Limau Field. Mohon bersiap-siap dari PT Pertamina EP Pendopo Field. Mewakili juga selamat kepada PT Pertamina EP Limau Field dan selanjutnya PT Pertamina EP Pendopo Field. Banyak sekali ya Ibu penghargaan yang dimenangkan oleh PT Pertamina. Sudah EP Limau Field, sekarang EP Pendopo Field dimenangkan. Dan berikutnya adalah EP Prabu Muli Field. Kami mohon agar bisa bersiap-siap. Selamat sekali lagi Ibu. Nah ini dia perwakilan untuk menerima penghargaan dari PT Pertamina EP Prabu Muli Field. Dan mohon bersiap-siap untuk EP Ramba Field selanjutnya. Yes, selamat kepada PT Pertamina EP Prabu Muli Field. Dan selanjutnya kepada PT Pertamina EP Ramba Field. Kami mohon bersiap-siap untuk PT Pertamina EP Rantau Field selanjutnya menerima penghargaan. Selamat untuk Ramba Field dan sekarang kita melaju ke PT Pertamina EP Rantau Field.
Mohon bersiap-siap PT Pertamina EP Regional Jawa. Selamat untuk Rantau Field dan selanjutnya kami undang PT Pertamina EP Regional Jawa. Wow, ini banyak ya untuk rantau Jawanya. Kita coba lihat dulu. PT Pertamina EP Regional Jawa. Wah, diborong nih ya awardnya. Ini kayaknya lemari di kantor langsung penuh nih. Penghargaannya banyak sekali. Ya, selamat kepada PT Pertamina EP Regional Jawa. Ini fotonya bagus sekali. Banyak penghargaan yang dimenangkan dan juga bisa dipajang di kantor. Kami mohon kesediaan dari Tarakan Field untuk bisa bersiap-siap. Selamat sekali lagi kepada PT Pertamina EP Regional Jawa. Dan berikutnya kita undang PT Pertamina EP Tarakan Field. Kami mohon kesediaan dari PT Pertamina Fuel Terminal Bandung Group untuk bersiap-siap. Namun kami kembali ucapkan selamat kepada PT Pertamina EP Tarakan Field dan selanjutnya PT Pertamina Fuel Terminal Bandung Group. Mohon bersiap-siap untuk PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong. Selamat kepada Fuel Terminal Bandung Group dan kini kami undang PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong. Selanjutnya kami mohon untuk bersiap-siap PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu. Kami undang PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu. Mohon bersiap-siap, kami undang selanjutnya PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering. Selamat kepada PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu dan selanjutnya untuk PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering. Resiko kantor pusat ya Bu ya, udah 3 kali naik turun Bu. Sekalian olahraga ya Bu, memang di sini kita selain bumi sehat, kita pun ikut sehat. Selamat kepada PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering. Dan untuk Jambi Field kami mohon kesediaannya untuk bisa bersiap-siap. Ya, selanjutnya PT Pertamina Hulu Rokan Jambi Field.
dari Jambi sudah hadir. Dan mohon bersiap-siap. Selanjutnya PT Pertamina Patra Niaga DPPU Hussein Sastra Negara. Namun kita masih memberikan ucapan selamat kepada Rokan Jambi Field menerima penghargaan Indonesia Green Awards 2023. Berikutnya PT Pertamina Patra Niaga DPPU Hussein Sastra Negara. Selamat, dan kami mohon untuk bisa bersiap-siap PT Pertamina Patra Niaga DPPU Sepinggan. Selamat DPPU Hussein Sastra Negara, dan kini kami undang PT Pertamina Patra Niaga DPPU Sepinggan. Selamat kepada PT Pertamina Patra Niaga DPPU Sepinggan, dan kami mohon kesediaan DPPU Supadio untuk bisa bersiap-siap. Itu dia PT Pertamina Patra Niaga DPPU Sepinggan. Selanjutnya PT Pertamina Patra Niaga DPPU Supadio. Selamat kepada DPPU Supadio. Selanjutnya kami undang PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek. Ini sepertinya rombongannya cukup besar agar bisa mendekat ke panggung, bisa berfoto bersama dari PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek. Mohon bersiap-siap. Selanjutnya PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Balikpapan. Setelah Balikpapan ada Banjarmasin, Pontianak, Semarang, Integrated Terminal Wayame, dan Soekarno-Hatta. Yes, selamat. Dan kita kini melaju ke PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Balikpapan. Langsung dapat 2 untuk Integrated Terminal Balikpapan. Mohon Banjarmasin bisa bersiap-siap. Ya, ini dia dari PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Balikpapan. Selanjutnya dari Banjarmasin kami mohon kesediaannya untuk bisa mendekat ke arah panggung. Ya, selamat. Selanjutnya kami undang PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Banjarmasin. Wah, ini terlihat dengan motif batik khas dari Banjarmasin. Ingin melihat berikutnya dari Pontianak, kira-kira mengenakan motif seperti apa? Selamat Banjarmasin.
Dan kini kami mengundang dari PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Pontianak. Selamat Pontianak, ada yang mau bergabung? Nah, oke. Akan diabadikan oleh tim fotografer dari Latofi School of Social Responsibility. Mohon bersiap-siap dari Terminal Semarang untuk yang selanjutnya. Boleh satu kali lagi? Berikutnya kami undang PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Semarang. Ini hebat nih PT Pertamina Patraniaga bawa fotografernya masing-masing sepertinya ya. Sesudah Terminal Semarang kita akan melaju ke CNT Integrated Terminal Wayame agar bisa mendekat ke atas panggung. Selamat Semarang. Dan kini PT Pertamina Patraniaga SHC dan T SHCNT Integrated Terminal Wayame. Luar biasa dari berbagai penjuru di Indonesia berkumpul di sini di Hotel Kempinski, Jakarta, Indonesia. Masing-masing dengan upayanya hingga mendapatkan Indonesia Green Awards. Dan kita mengundang PT Pertamina Patraniaga Soekarno-Hatta Fuel Terminal and Hydrant Installation atau SHAFTI. Perwakilan dari PT Pertamina Patraniaga Soekarno-Hatta Fuel Terminal and Hydrant Installation. Nah, kalau ini sepertinya cukup banyak pesertanya ya. Karena ini adalah PT Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading Regional Jatim Balinus. Ini semoga timnya agak banyak ya karena awardnya juga cukup banyak yang harus dibawa. Kami undang tim dari PT Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading Regional Jatim Balinus. Oke, ternyata dari meja 2. Kita lihat apakah cukup orang untuk bisa masing-masing memegang satu awardnya. Masih ada lagi, wow diborong ini. Jatim Balinus nanti ini ditenteng di pesawat pulang nih kayaknya ya. Mesti dipangku di pesawat. Sepertinya 2 tangan tidak cukup. Oke, ini mesti diabadikan ya, banyak sekali awardingnya yang telah dimenangkan oleh PT Pertamina Patraniaga
Subholding Commercial and Trading Regional Jatim Bali Nus. Akan juga diabadikan oleh fotografer resmi dari Latofi School of Social Responsibility. Selamat sekali lagi kepada PT Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading Regional Jatim Bali Nus. Dan pemenang selanjutnya juga telah mendapatkan juga, yaitu PT Petrokimia Gresik. Tadi sudah kita undang mendapatkan penghargaan The Best Program dan juga The Best Indonesia Green Awards. Kembali kami undang perwakilan dari PT Petrokimia Gresik. Apa daya, tangan hanya ada 4 tapi penghargaan ada 8. Silakan bapak-bapak dari PT Petrokimia Gresik untuk bisa agak sedikit berakrobat ya. Bapak Latofi bisa, oke bisa ternyata dipegang semuanya. Cuma jempolnya nggak bisa naik nih ya. Selamat sekali lagi kepada PT Petrokimia Gresik telah memenangkan banyak sekali penghargaan yang dibawa pulang pada malam hari ini. Selamat, dan selanjutnya PT PLN Nusantara Power Up Indramayu kami undang ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Kepada Bapak dan Ibu yang belum dipanggil, mohon bersabar, masih ada sekitar 4 nama lagi di list ini. Dan 3 nama di list 1 lagi yang akan saya bacakan. Kita masih memberikan penghargaan kepada PT PLN Nusantara Power Up Indramayu. Dan berikutnya kami undang PT Pupuk Iskandar Muda untuk bisa bergabung ke atas panggung. Sesudah Iskandar Muda dari PT Pupuk akan kami undang juga dari Kalimantan Timur, Kujang, dan Sriwijaya Palembang. Mohon agar semuanya bisa bersiap-siap. Ya, sementara ini adalah dari PT Pupuk Iskandar Muda. Wow, ini juga banyak diborong nih ya penghargaannya. Kali ini sepertinya Bapak Latofi harus sedikit membantu untuk memegangnya. Smile for the camera. Selamat PT Pupuk Iskandar Muda. Dan berikutnya kami undang PT Pupuk Kalimantan Timur. Wah Mas, kayaknya mesti bawa koper deh, ini banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, waduh, 6, 7, dan 8 untuk dibawa pulang oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. Mohon PT Pupuk Kujang juga bisa bersiap-siap. Boleh dibantu? Dari PT Pupuk Kalimantan Timur, 8 yang harus dibawa. Dan selanjutnya PT Pupuk Kujang, kami undang ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Semoga dari PT Pupuk Kujang bawa rombongannya agak banyak ya, karena ini sepertinya penghargaannya juga cukup banyak.
Selamat kepada PT Pupuk Kujang yang mendapatkan banyak penghargaan pada malam hari ini di Indonesia Green Awards 2023. Masih satu lagi kami undang dari PT Pupuk, yaitu sesudah PT Pupuk Kujang, inilah PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Sepertinya PT Pupuk ini semua menggondol banyak sekali ya awardingnya, penghargaannya. Masih ada 3 lagi penerima Jakarta Best Social Responsibility Awards 2023. Namun sebelum saya umumkan ketiga nama pemenang tersebut, kita masih memberikan apresiasi kepada PT Pupuk Sriwijaya Palembang atas penghargaan yang telah dimenangkan. Dan kini kita akan melaju ke Jakarta Best Social Responsibility Awards 2023. Kami undang PT Jakarta International Container Terminal. PT Jakarta International Container Terminal ini dalam kategori pendidikan lingkungan hidup bagi para siswa dengan program rumah belajar dan untuk pengembangan edukasi iklim atau mengurangi polusi udara dengan program Green Dock School. Ini adalah satu dari 3 penerima Jakarta Best Social Responsibility Award. Selamat kepada PT Jakarta International Container Terminal dan kami undang PT Jasa Marga Persero Tbk atas programnya dalam pengembangan edukasi iklim atau mengurangi polusi udara dengan program sosialisasi edukasi mencegah kebakaran rumput di sekitar jalan tol. Masih ada satu nama lagi yang akan saya umumkan dan juga menutup pemberian penghargaan kita pada malam hari ini. Nama yang terakhir ini mendapatkan Jakarta Best Social Responsibility Awards 2023 dengan program penanaman 600 pohon mangrove dan juga program daur ulang sampah masker. Kami undang PT PLN Energi Primer Indonesia. Selamat sekali lagi kepada semua penerima penghargaan Indonesia Green Awards dan Jakarta Social Responsibility Awards 2023. Bapak Latofi, terima kasih banyak telah memberikan penghargaan dan menyelenggarakan acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah bersama dari awal hingga akhir dan kita telah tiba di penghujung acara. Kita telah merayakan bersama-sama perjuangan kita, namun perjuangan belum selesai. Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan dari gerakan individual, dari kantor perusahaan swasta, pemerintahan, semuanya bisa bergerak bersama untuk membantu memerangi the common enemy yaitu climate change. Agar kita bersama-sama bisa mewujudkan Indonesia yang hijau. Dan dengan itu saya Nadia Mulya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas perjuangannya, semoga semangat melanjutkan perjuangannya juga. Dan sampai jumpa
di Indonesia Green Awards berikutnya. Selamat malam.